fotonya ada di situ, namanya Baba dan Patus Tompo itu. Banyak orang datang, Pak Pri senang, ada fotonya Pak di rumah. Itu pengembalian batas pertama Pak ya. Ya. Yang kedua? Yang kedua, pengukuran kedua itu begitu juga ukurannya tetap kurang karena dipisahkan memang ini yang sudah dijual. Itu kan di belakang, itu di bawahnya tower, ada tanahnya di belakang. Itu makanya saya mengadu ini di pertanahan dan di notaris, ada tanahnya memang di belakang, tapi sama-sama sertifikat lamanya. Itu tahun 83 juga, nah tertulis di situ tahun 77. Tahun 77 bedanya camat dengan kepala desa, dengan siapa namanya itu, DPR, dua serpinya Larudi daripada serpinya Haji Asis. Ya memang duluan, tapi ini bukan serumput tanah, bukan serumput tanah ini. Ini lain lokasinya, ini lain lokasinya, ini lain juga lokasinya. Kenapa? Mau digabung bukan tanah mereka apa? Masa mau digabung tanah orang dengan tanahmu? Itu makanya dia pintar sekali dia. Adakah orang itu yang bikin PKL? Tak pernah. Ada tanah aku dia ikut jalur 2 itu, nama ditempati Pertamina. Ada sisanya itu tidak bisa diukur itu, harus lurus. Bilangnya pertanahan, itu cungkinya itu sisanya itu. Dia juga lagi, tetap ikut dia di gambar itu, tapi ukurannya itu dipisahkan dia. Iya, ada apa orang? Walaupun sertifikat memang atas nama Sami, dan itu pun proses atas nama Sami itu kan ada proses perjalanan historisnya. Nah, tapi ketika Pak Haji Abdul Aziz tidak di tempat dia di Kalimantan, itu tanah daun pisang semua yang di tanah itu dibabat dan dijual. Alasannya pihak kepala desa bersedia mengurus sertifikatnya seperti itu. Itu pun terjadi pada saat Haji Abdul Aziz tidak di tempat, ada di Kalimantan. Dan itu sudah terjadi bangunan juga seperti itu. Nah, ketika datang pengukuran, ini pengukuran 2 kali. 2014 diukur itu Haji Abdul Aziz tidak menerima hasil pengukuran karena tanah yang diukur itu, ini objek yang dipermasalahkan ini, rumah yang sudah dijual ini, dikasih keluar dulu pihak pertanahan, diukur, baru diukur itu tanah. Tidak cukup, tidak sesuai dengan sertifikat. Ya pastilah Haji Abdul Aziz tidak menerima. Dia mau tukar. Ya, dengan hasil negosiasi di situ, pihak pertanahan menawarkan solusi. Karena ini sudah terlanjur dijual, Haji Abdul Aziz ditawarkan. Karena sudah terlanjur dijual Pak Haji, ini tanah, mending kita tukar dengan jalan raya sebelahnya. Haji Abdul Aziz tidak terima, karena sudah bayar di sini sepanjang 4 juta. Ya turun Pak Dedi, Pak Haris, kantor dengan lapangan, tengah pengukuran yang ada Pak Kamarudin yang ngukur. Dulu itu namanya Pak Kamarudin. Ya ukur itu kubilangin, ukur di sini Pak pakarnya. Nah sini kan sudah najualnya orang, tapi saya diukur lagi tuh. Kalau diukur Pak, pasti kena. Karena dikeluarkan ini yang sudah najual, tak kurang. Ada pakarnya Pak besar daripada drone. Pakarnya di situ masih ada, di situ ditebang orang, masih ada sampai sekarang. Pokoknya di situ, akarnya masih ada juga. Itu kayu. Kenapa mengukur di dalamnya kebun, bukan di pinggir kebun. Di pagar itu ada pakarnya yang besar. Selama ini tanah ini saya sudah 80 tahun. Tidak pernah ada goyang-goyang tanah itu. 80 tahun saya kuasai mulai tahun 39. Perintah Belanda. Yo saya sampai sekarang. Kenapa baru aja yang muncul ini mengaku ada tanahnya di situ? Itu saya heran, saya sudah tua, saya sudah lahir di situ. Waktu Jepang saya lahir. Umur saya 70 lebih. Tanah itu yang juga saya sudah 80 tahun lebih. Tahun 39. Itu mengadakan pengukuran pertama, dikeluarkan itu tanah yang sudah dijual, diukur, tertutuplah di jalan raya jalur kedua ke ujungnya. Nah bilang, maaf Pak Haji, pelanjur ini saya jual Larudi, lebih baik kita tukar jalan raya. Kalau Bapak betul mau tukar, tanda tangan saya.
asal kami sama bisa. Bilangnya Pak Dedi nggak bisa, Pak Haji, karena ini tanah negara. Terus sampai tanda tangan aja, ini memberikan saya ini. Kalau tidak berani ya, saya tidak mau tanda tangan juga. Karena ini kan tidak begitu aturan kalau dia di pertanahan. Tidak begitu aturannya. Di mana-mana pagarnya orang, kita mendatangkan sebelah kiri, mendatangkan sebelah kanan, mendatangkan sebelah di belakang, mendatangkan juga di depan. Kan di depannya kan jalan raya. Itu yang mengukur itu, lalu di sama pertanahan tidak ada. Terus saya ke Samarinda aja mengukur. Bawakan juga polisi, bawakan juga preman. Ditukarkan di sini, ditawarkan di sini tanah di belakang tower dengan alasan bahwa ini kan sudah terlanjur dijual. Itu seperti itu. Itulah dasarnya kami dari DLSM meminta data pengembalian batas tahun 2014 seperti itu. Dan permintaan surat kami berikutnya itu kita minta untuk pengembalian batas. Kita bisa lihat seminator dan samping saya termasuk juga Pak Abdul Aziz sebagai pemberi kuasa untuk pendampingan dan teman-teman dari media, dari Wakil Sekretaris dengan Kembang terkait dengan permintaan kami kepertanahan, klarifikasi, permintaan data pengembalian batas tahun 2014 dengan permintaan untuk tahu sama itu pada waktu dia pernah saya coba pada waktu itu dia tahu semua rahasianya. Kalau saya tidak hanya saya ngomong aja begini, saya bertahan karena betul sudah 6 tahunan perkara diperalat terus aku. Kan dulu Pak Bustang di sini kepala dinas, baru Pak Haris, baru Pak Dedi, dia mengukur itu Pak Kamarudin. Data fisik yang sebenarnya, karena menurut informasi yang kita dapat dari Pak Abdul Aziz, memang pernah dilakukan pengembalian batas pada tahun 2014. Namun pada tahun itu mungkin bisa nanti lebih jelas ya siapa-siapa yang ikut langsung dalam pengukuran. Yang dapat kami simpulkan bahwa pada saat pengukuran itu Pak Abdul Aziz tidak menerima hasil pengukuran itu karena dalam pengukuran itu kan harus sesuai dengan data real yang ada di dalam sertifikat, di dalam SKM tersebut. Namun dalam pengukuran itu di lapangan itu tidak seperti itu yang terjadi. Tidak seperti itu. Yang jadi sengketa kami di sini kan, permasalahan sini kan ini tanah kan dijual. Kakak tata usaha, kemudian Kak Karya, Kepala Seksi Infrastruktur Pertanahan, di sampingnya ada Ibu Eka Amalia, Kasubsi Penyelesaian Permasalahan, ada Ibu Jaheratang, Kasubsi Pengendalian, dan Sulfikar, staf permasalahan, bagian permasalahan dia. Apa terkait Dengan dasar permintaan Haji Abdul Aziz bahwa supaya ini data bisa sesuai. Pengeluaran kedua juga begitu hasilnya, dikasih keluar dulu data yang tanah yang dijual ini, baru diukur kembali. Dengan solusi kedua, pihak pertanahan yang turun pada saat itu yang mengukur, atau salah dari orang nanti lebih jelas sama Pak Aziz, nama-namanya siapa, diharapkan lagi ditukar dengan tanah yang ada di belakang tower. Itu aja lu sih tidak mau terima. Kenapa? Ini tanah tidak sesuai, bukan tanah miliknya. Pasti akan lebih sengketa lagi. Yang hanya perjuangan Haji Abdul Aziz, siapapun yang ada di sini, ya mungkin kalau ada kita tanah tadi dikasih begini, pasti kita tidak mau terima. Bahkan Pak Haji Abdul Aziz disodorkan untuk tanda tangan, Pak Haji tidak pernah tanda tangan. Jika memang ada tanda tangan Pak Haji Abdul Aziz tahun 2014, berarti itu palsu. Seperti itu. Ya
Ya mungkin terkait dengan pengembalian karena Pak Haji Abdul Aziz pada saat itu ada, mungkin tapi Pak Haji sampaikan pada saat pengembalian. Pak Haris datang dengan Pak Dedi. Waktu yang menunjukkan datang Pak Haris ke lokasi itu di Serpet. Ini tuh di tukar-tukarnya ini Pak Haji. Pak Haris datang, tapi Pak Dedi tinggal di anunya itu di Pandu-Pandu itu. Pak Dedi tidak datang, cuma Pak Haris datang sama Pak Kamarudin yang ukur tanah itu. Surat ukur di dalam sertifikat, itulah kita ukur. Kalau diukur awal pertama diukur betul sesuai dengan isi sertifikat. Tapi pihak pertanahan kasih pola dulu di tanah yang sudah dijual ini diukur di situ, jelaslah kurang. Ini adalah dasarnya. Kita melakukan permohonan seperti itu. Ini dengan surat undangan, itu undangan saya bilang kalau memang terlalu ribet, mungkin ada proses agak lama, mending kita di WA saja undangannya supaya kita lebih cepat, karena kita juga kemarin kan jadwalnya seperti itu kan, kemarin kirim saya undangannya kan, saya juga langsung pengalihan batas maupun berita acara pengukuran serta permohonan pengembalian batas hak milik 249 tidak dapat kami penuhi. Kemudian ada surat kami lagi seperti itu. Jadi makanya Pak Haji Abdul Aziz ini keberatan dan tidak pernah bertanda tangan satupun pengukuran pertama dengan pengukuran kedua. Seperti itu. Ini data realnya dia ada. Tahunnya lagi baru mau ke anu apa benar kami 5 tahun berapa uang gua habis dia disiksa padahal sertifikat HM 2049 Iya. 83 yang atas nama Sami sekarang Ya, sudah Sami, 10 ya. kali waris. Ini Maka tentunya dengan adanya tadi surat kuasa ataukah surat mau menyerahkan kembali ke Pak Haji Abdul Aziz itu sudah nyambung secara administrasi. Pertama itu. Kedua, ini yang saya dapatkan adalah bahwa permasalahannya dari tadi itu adalah Pak Haji Abdul Aziz ini keberatan kepada mau didengar dua-dua maunya seperti apa. Karena ini saya yakin solusinya bukan mau ke ranah hukum, kan seperti itu. Kalau ini langsung mau ke ranah hukum, tentunya Pak Aziz sudah pasti siap. Nah ini juga kenapa Pak Aziz tidak langsung menempuh apakah kalau penerbitan ini kan tidak. Sekarang yang dijadikan masalah adalah merasa keberatan sertifikatnya ini menurut saya sudah kembali ke Pak Haji Abdul Aziz, walaupun secara administrasi belum, hanya dukungan surat kuasa tadi. Nah sekarang kalau merasa ada penyerobotan misalnya, nah tinggal apakah langsung mau menempuh ini. Kalau misalnya Pak Rudianto ini tidak ada informasinya, menurut kita itu yang dijual Rudianto Kamil dengan gambar itu yang mana? yang ini nah, di dalam ini. Yang ini. Yang dua. Ya. Yang satu ini kan. Yeah. Ini kan mulai 1, 2, 3, 4 diambil ini. Karena dipotong ini. Dipotong diambil. Karena aku punya 4 di sini nak. pertanahan. Dengan kesimpulan bahwa akan dilakukan persuratan kepada Kepala Desa Ujung Baru serta Rusdianto Kamil untuk memberikan keterangan, untuk dimintai keterangan atau klarifikasi terkait pengaduan dari saudara Haji Aziz tersebut. Dilakukan pengukuran 2 kali dengan solusi seperti itu kan, kalau menurut saya itu sudah menyalahi aturan. Tak salah itu